Halo, bertemu lagi dengan aku, Shotaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Aries ya, di bulan Oktober 2020, terkait finansial, keuangannya, atau karirnya. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku mau beritahu bahwa readingan aku ini energinya kolektif ya, yang artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku baca. Dan juga energinya juga bisa bolak-balik ya, itu yang biasa disebut vice versa. So misalnya kalau ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak perlu berkecil hati, nggak perlu baper atau marah ya, karena tiap orang kan memiliki permasalahan yang berbeda-beda, tidak selalu sama. So jangan diambil hati ya, kan aku baca ini secara kolektif aja, energinya yang paling besar ini yang mana ya. Oke, apabila kamu ingin reading secara akurat 100%, kalian bisa private reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Oke, Aries. Sebelum aku shuffle, aku doa dulu ya. Oke, Aries. Ini kalau bisa, kamu ikutin reading aku dari awal sampai akhir ya, terutama ketika aku shuffle kartunya, biar energi kalian bisa titip di kartu saya ya, biar ketangkep ya, jadi biar hasilnya juga resonate. Oke, Aries, Oktober 2020, finansial, keuangan, karir. Oke, Aries, 10 kartu. Aries, keluar satu, Queen of Cups. Oh my god, ada Three of Swords. Ada Five of Wands. Wow, sakit hati. Ten of Cups. Two of Cups. The Moon. Oh, ada rahasia. Atau ada sesuatu yang punya niatan gak baik kepada kamu, Aries. Hati-hati kamu. Oke. Ada Knight of Cups. Sorry, ini Five of Pentacles, Two of Pentacles, Knight of Pentacles, Knight of Cups. Oke. Bottom of the decknya ada The World. Ada Six of Swords, Eight of Wands, Judgment, Seven of Wands. Wow. Oke, gini Aries. Kalau soal keuangan atau karir kamu di bulan Oktober ini, saya lihat memang banyak banget ya ini masalah klise-klise yang dari omongan orang ya, atau pembicaraan yang tidak mengenakan hati kamu. Aku ngeliat sih kamu lebih ke arah yang digosipkan atau dituduh ya, jadi kamu tidak berbuat seperti itu, kamu dituduh. Jadi aku sarankan kamu perlu berhati-hati dengan orang yang ada sekitar kamu ya Aries. Ada yang memang punya niatan gak baik kepada kamu di sini. Karena apa? Karena mereka iri sama kamu pertama ya, Queen of Cups. Karena kamu selama kamu kerja atau mungkin selama kamu dagang, itu tuh ibarat itu banyak orang yang suka sama kamu. Tapi tidak memungkiri juga bahwa ada juga sebagian orang yang sirik atau yang menaruh dendam kepada kamu. Ya. Queen of Cups di sini karena kerjaan kamu bagus, kamu bisa menghandle kerjaan ini ya, dan mereka yang senang sama kamu, yang happy ibarat yang berteman sama kamu ya, mereka sih nggak jadi masalah. Tapi yang perlu diwaspadai itu yang mereka ini yang menaruh kebencian, dendam kepada kamu. Kalau aku sih lihatnya bukan dari gosip aja ya, tapi mereka punya tujuan tertentu. Kamu paham lah maksud aku. Jadi ada salah satu di antara mereka nih, kan banyak juga yang benci sama kamu
tapi salah satu di antara mereka itu mau mencoba menjatuhkan kamu ya. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan cara yang tidak baik. I don't know, mungkin mereka ingin menuduh kamu ya, menuduh kamu korupsi ya, atau mungkin menuduh kamu lalai dalam sebuah pekerjaan. Intinya supaya kamu itu dikeluarkan dari perusahaan ini, atau mungkin membuat nama baik kamu jatuh atau nama baik kamu buruk. Kalau soal keuangan, kalau saya lihat sih nggak ada masalah, cuman aku ngelihat ada seseorang yang punya niatan buruk ya. Kalau oke lah, kalau digosipinnya cuma begini-begini benci ya, itu it's okay ya menurut aku ya. Ya meskipun hal itu sakit hati, kita masih bisa menahannya ya. Ya meskipun sakit, tapi ini aku lebih ngelihat tuh ke arah mereka punya niatan buruk. Jadi mereka, di antara mereka ini salah satu ini mau ngejatuhin kamu supaya kamu dikeluarkan di perusahaan ini. Atau mungkin bagi kalian yang berdagang, mereka ingin atau orang itu ingin supaya kamu itu bangkrut usahanya, supaya kamu pindah nggak jualan di situ lagi. Intinya seperti itu ya. Jadi secara nggak langsung ibarat bahasa kasarnya itu ingin buang kamu ya, supaya mereka bisa depak kamu jauh-jauh. Itu niatan buruk mereka. It's okay ya kalau cuma omongan ya, meskipun sesakit hati apapun kita masih bisa balas dengan omongannya. Tapi kalau kita dikerjain, aku sih lebih ngeliat nih ada yang mau ngerjain kamu, niatan nggak baiknya. Jadi menurut aku kamu harus ekstra hati-hati ya. Kalau aku sih lebih ngeliatnya mungkin kamu ini dekat dengan seseorang di perusahaan ini ya, seperti mungkin bos, atau mungkin perusahaan ini punya milik saudara kamu, atau mungkin teman dekat kamu, siapapun itu ya. Cuman aku lebih merasa sih yang punya perusahaan ini mungkin punya saudara kamu, atau mungkin punya pasangan kamu ya. Jadi mungkin dari situ ya, namanya saudara atau pasangan ya otomatis lah namanya kita lebih mempercayakan dengan saudara kita sendiri dibandingkan orang lain ya. Sewajarnya memang seperti itu, nyata, dan itu realita di kehidupan ya. Cuma di sini orang itu tuh nggak suka sama kamu karena dia merasa kamu itu mentang-mentang saudaranya, atau mentang-mentang pacarnya, mentang-mentang teman dekatnya, kok bisa seenaknya di sini, padahal kamu nggak seperti itu ya. Begitu cara pola pikir orang yang benci sama kamu ya, seperti itu. Karena mereka akan terus-terusan membangun pola pikir negatif tentang kamu, meskipun kamunya baik, kamunya ulet, kamunya rajin, ada aja lah pokoknya yang dia pikir hal-hal yang gak baik tentang kamu tentunya. Dan aku ngelihat orang ini memiliki niatan gak baik, niatan jahat ya. Jadi makanya kenapa aku ngerasa tuh kamu perlu hati-hati dengan orang kayak gitu ya. Jangan salah loh, namanya orang punya niatan jahat tuh mereka bisa melakukan segala cara. Nah, pinter-pinternya gimana kitanya aja yang bisa menghadapi hal ini dan bertahan dalam posisi tersebut ya. Jangan lengah. Kalau menurut aku jangan lengah. Misalnya kamu biasa simpan data di folder mana nih, di komputer perusahaan ya. Setelah kamu simpan ternyata bisa aja dapat 2 menit 5 menit data yang kamu save ternyata tiba-tiba di komputer hilang. Lah bisa jadi. Makanya hati-hati. Kenapa aku bisa bilang sampai kayak gitu? Ya mereka dengan cara itu bikin kerjaan kamu itu jadi berantakan. Itu nyata loh. Adik aku aja ya yang kerja ya. Dia kerja, dia dapat email, bukan email, maksudnya ada data yang harus dia lihat ya, itu dari perusahaan lain yang dikirimkan ke adik saya ya. Nah, habis itu pas dia buka, itu cuma berselang 30 detik datanya langsung hilang semuanya. Itu pas banget adik aku tuh dalam waktu 30 detik dia udah buka-bukain semuanya. Jadi pas dia lihat di aplikasi tersebut datanya udah hilang. Tapi untungnya datanya itu udah keburu dibuka sama adik aku. Dan mau gak mau, untung banget ya, dia udah buka datanya dan dia simpen di flash disknya. Ya, simpan di komputer juga, dan dia juga simpan di flash disk ya. Takutnya sewaktu-waktu hal itu bisa terjadi, dan ternyata dia dikerjai dengan cara seperti itu. Supaya apa? Supaya kerjaan adik saya berantakan. Sama halnya seperti kamu ya.
Itu bisa ibarat tuh penggambaran saya aja sih. Penggambaran saya seperti ini, contohnya adik saya yang seperti ini ya. Kalau contoh adik saya itu realita nyata. Saya bicara ini itu contoh penggambarannya ya. Jadi bisa lewat dari mana aja, bisa dari kerjaan kamu dibikin berantakan. Dibikin misalnya kamu ini katanya nggak bisa apa-apa gitu ya, mentang-mentang deket gitu sama yang punya perusahaan. Jadi bisa dari mana aja seperti itu. Dia mau jatuhin kamu karena tujuan utamanya ya itu dia pengen ngusir kamu jauh-jauh dari perusahaan itu ya. Dan memang kalau secara aku lihat ya, dari energi kartunya, secara jiwanya memang orang tersebut ini nggak baik. Orang ini sifatnya jelek ya, karena ada the moon di sini ya. Sifat orang ini jelek. Kenapa aku bilang kayak gitu ya? Aduh, ya abisnya ya gimana mau dibilang orang baik kalau dianya aja sirik sama orang, mau bikin orang keluar dari perusahaannya secara kayak gitu, dengan secara picik, dengan secara alur yang jahat seperti itu. Masa orang kayak gitu dikategorikan baik? Ya tidak, karena orang-orang kayak gitu tuh cuma ya kerjaannya cuma marah-marah, merasa dirinya benar, merasa dirinya jujur, bangga dengan dirinya. Boleh bangga dengan diri sendiri kalau pikiran, otakmu, akhlakmu, perilakumu, moralmu, semuanya itu baik. Tapi kalau secara moral aja kamu memiliki hati yang sirik terhadap orang lain, ingin ngejatuhin orang lain dengan cara yang tidak baik, orang tersebut ya bisa dikategorikan ya orang itu nggak baik ya. Makanya kamu tuh harus hati-hati. Dan sekarang kamu harus mulai aware loh. Kamu mau kerja dimanapun ya, terkadang kita bisa bertemu dengan orang seperti itu ya. Terkadang kita bisa bertemu. Dan sayangnya, apesnya, jeleknya di perusahaan ini, orang ini tuh pingin bikin kamu itu keluar, mendepak kamu dari perusahaan ini. Supaya apa ya? Supaya dia bisa lebih berkuasa. Karena dia pingin dia yang dipercayai oleh bos ya. Intinya sirik sih menurut aku ya. Sirik itu tanda nggak baik ya guys. Jangan ditiru. Nah, Five of Pentacles ya, sebuah rahasia yang sedang dia jalankan ya. Dia lagi terbang, maksud itu penggambarannya. Jadi penggambarannya itu terbang ini, itu rencana dia yang ada di pikirannya. Ya, dia melihat ke arah sini, itu rencana yang dia buat, yang dia pikirkan di dalam pikiran dia untuk mengusir kamu dari perusahaan ini, Five of Pentacles, supaya karir kamu jatuh, supaya karir kamu nggak cemerlang, supaya orang-orang ngejat kamu dan kamu akhirnya tidak dipercayai oleh perusahaan. Hati-hati dengan orang seperti ini. Jujur aja ya, saya bertemu dengan orang kayak gini tuh banyak ya, banyak sekali, terutama klien saya yang sering cerita gitu. Kadang-kadang mereka bertemu dengan orang-orang seperti ini. Ya saran dari aku ya gimana ya, susah ya, saya pastilah ngasih saran. Orang-orang kayak gini ya harus dihadapi, nggak ada caranya ya, hadapi satu-satunya caranya. Masa kita kalah? Kerjaan kita bener kok, kita jujur kok. Jangan sampai kalah sama orang-orang kayak gitu. Kalau kita kalah ya dia yang senang, dia yang merasa menang, dia yang di atas, merasa dia udah bisa nginjek-injek kita. Kita jangan mau kalah, kita buktikan bahwa kita ini baik, bahwa kita ini memang benar ya. Kecuali mungkin kalau kamu udah parah banget, udah instannya sampai aduh udah keterlaluan, nah kalau kamu mau resign ya tidak apa-apa ya. Tapi aku selalu menyarankan kalau kamu mau resign, setidaknya kamu dapat dulu pekerjaan di perusahaan yang baru boleh kamu resign kan. Kalau kayak gitu enak ya, siapa yang tidak enak. Jadi kalau menurut aku aman, setidaknya kamu resign, kamu dapat kerjaan baru. Kalau kamu resign tanpa dapat kerjaan baru kan itu yang bahaya ya. Namanya waktu, kita hidup sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, kita butuh uang untuk makan ya, untuk kebutuhan biaya hidup sehari-hari. Nah itu yang harus kamu pikirkan secara matang-matang. Apalagi dalam keadaan sekarang, cari kerjaan itu susah loh zaman covid begini. Makanya aku selalu nyaranin kamu harus pikirkan secara matang-matang guys ya. Kalau kamu belum dapat kerjaan baru ya udah hadapi aja dulu. Two of Pentacles ya. Mudah-mudahan ya setelah ini menjadi hal yang baik untuk kamu. Karena 3 kartu terakhir ini adalah kartu yang baik. Ya,
apalagi bottom of the deck-nya the world. Kamu bisa menghadapi ini, ya. Six of Swords, kamu bisa menghadapi ini dengan cara tidak kabur atau tidak mundur, ya. Eight of Wands, dan di sini judgment, takdir. Semua nanti akan dapat karmanya. Mereka yang jahatin kamu, Seven of Wands, itu akan mendapatkan karmanya, judgment. Jadi kamu nggak perlu takut. Dan di sini 3 kartu terakhir saya lihat, ketika kamu mampu menghadapi ini dan kamu mau, ya, lain cerita kalau kamu misalnya pindah, ya nggak bakal, hasilnya nggak bakal bagus. Kalau saya lihat kalau kamu mampu menghadapi ini, kamu bertahan, kamu sadar, kamu tantangin, dan kamu bisa membuktikan, akan ada hal yang baik untuk kamu. Jadi kamu nggak perlu risau, nggak perlu takut. Tuhan selalu bersama kamu, ya. Dan orang yang menjahati kamu itu akan mendapat karmanya sendiri, judgment, akan ada karmanya suatu saat. Karena suatu saat dia yang akan diperlakukan seperti itu oleh orang lain. Karena pelan-pelan orang lain akan mengetahui jati dirinya yang tidak baik seperti ini, ya. Karena apapun yang dia perbuat ini akan kembali lagi kepada dia, dan kamu akan memenangkan, ibaratnya bisa dibilang kompetisi ini, ya. Dan kamu akan memenangkan, dan proses kamu juga akan menjadi lebih baik. Dan dia yang jahatin kamu, ya dia kena karmanya, karma buruk. Ya karena apa? Karena perbuatan diri dia sendiri. Jadi kamu nggak perlu takut, ya. Wheel of Fortune, ya. Rezeki masih ada pada kamu, ya. Banyak keberuntungan yang ada di pihak kamu, apalagi di sini the Strength, ya. Karena masih banyak banget orang yang percaya sama kamu, terutama ini atasan-atasan kamu yang memiliki peranan penting dalam hidup kamu, ya. Itu loh Aries, jadi kamu nggak perlu takut, ya. Oke, kita lihat pesan untuk Aries, ya. Pesan Aries Oktober 2020, finansial, keuangan, career. Okay, Aries. Summer. Everything that you're asking for become yours in the summertime. Hal yang baik itu akan terjadi pada kamu. Jadi intinya kamu hadapi persoalan saat ini, ya. Dan jangan takut. Apapun persoalannya, itu pasti akan ada solusinya, ya. Pasti akan ada hari yang bahagia untuk kamu. Summer, musim panas. Penggambarannya seorang peri atau angel yang sedang duduk, ya. Dan di sekelilingnya ini cerah sekali, ya. Jadi kamu nggak perlu takut, ya. Ini diibaratkan cerahnya ini, musim panasnya ini, itu masa depannya kamu. Jadi bisa dibilang masa depan kamu itu sukses dan bagus dan cerah, ya. Jadi maksudnya di sini kamu nggak perlu takut apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kamu. Jadi kamu harus bisa menghadapinya, karena tidak ada masalah yang tidak bisa dihadapi. Tidak ada masalah yang tidak ada solusi. Semua itu bisa dihadapi. Semua itu ada solusi apabila kita bisa berpikir secara positif, ya. Mengkosongkanlah pikiran-pikiran yang negatif yang ada di pikiran kita, ya. Ya dengan cara, ya, positive thinking. Kamu mampu menghadapinya, kamu nggak perlu takut, kamu punya power kok, kamu punya kemampuan, masa kalah sama orang kayak gitu, ya. Ibarat kamu dipercaya oleh atasan-atasan kamu, ya. Jadi kamu nggak perlu takut dengan orang-orang seperti itu, ya. Mereka itu cuma anjing menggonggong yang cuma mau buat kamu itu jatuh, mau buat kamu itu lepas kendali. Jadi kamu harus kuat, kamu harus mampu menghadapinya. Kalau kamu nyerah gitu aja, ya, hal baik ini nggak akan terjadi, ya. Tapi saat ini keberuntungan, Wheel of Fortune itu lagi ada di pihak kamu. Jadi kamu nggak perlu takut, ya. Kamu hadapi ini, ya. Gitu loh Aries, ya. Yang semangat, ya. Semoga reading Aries ini resonate untuk kamu, ya. Karena menurut aku, ya, meskipun ada hal negatifnya, tapi akhirnya ini sangat bagus apabila kamu mau berproses, ya. Apabila kamu mau menghadapinya. Oke, gitu aja untuk Aries. Semoga resonate, ya. Kalau resonate jangan lupa komen di bawah, ya.
Dan jangan lupa bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!